Usai penahanan ditangguhkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo masih melakukan perlawanan hukum dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kali ini Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Sidang perdana atas permohonan tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 Juni 2026. Menurut penasihat hukum Roy Suryo, langkah hukum pengajuan pra-peradilan terkait menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam proses penanganan perkara tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, ditangkap Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni pada pekan lalu. Usai ditangkap, mereka kemudian dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Juni 2026. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa menyusul adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum dan keluarga kedua tersangka. Meski tak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor setiap 1 minggu sekali. Lantas, apa pertimbangan Roy Suryo mengajukan pra-peradilan di tengah kasusnya telah dilimpahkan kejaksaan dan siap disidangkan di pengadilan? Benarkah langkah mengajukan pra-peradilan sebagai strategi kubu Roy Suryo lebih memilih menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dibandingkan pembuktian kasus ijazah Jokowi di persidangan? Langsung saja ya Fatima dan juga pemirsa, ini menarik sekali karena kita sudah hadirkan dua narasumber yang berada di studio. Ada Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo, dan juga Irjen Pol Purnawirawan Arianto Stadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, saya mau nanya ke Bang Refli dulu. Ya. Bang Refli, penahanan sudah ditangguhkan. Urgensinya apa mengajukan pra-peradilan? Apakah ingin menguji profesionalitas para penyidik kemarin? Ya begitulah. Apa yang Gimana nih? Apa dasarnya? Urgensinya apa? Jadi begini ya, memang proses sudah lewat ya. Bahkan sekarang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi bukan lagi di Kejaksaan loh, mereka itu sudah dilimpahkan. Tetapi kan bagaimanapun tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu kan perlu dikoreksi. Kan kita negara hukum ya. Jadi apakah proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sesuai dengan prosedur yang diatur hukum atau tidak, terutama oleh KUHAP ya. Nah, kami menganggap bahwa prosedurnya itu tidak terpenuhi. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara alasan penangkapan ya, mulai dari penggeledahan, kita mempertanyakan ketika dia masuk kamar Roy Suryo, ada istrinya yang berpakaian belum proper, kemudian Roy Suryo yang baru sholat subuh dan kemudian berpakaian juga masih seadanya, apakah itu berbekal penetapan pengadilan negeri? Nah, itu kita akan pertanyakan, karena sepanjang atau sependek yang saya tahu kita belum mendapatkan itu. Lalu yang kedua adalah misalnya penangkapan. Kalau kita baca KUHAP pasal 95 dan 97 ya, KUHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, itu jelas alasan penangkapan itu adalah dalam hal bahwa tersangka mau ada pemeriksaan. Dan yang kedua adalah dia mangkir setelah 2 kali dipanggil berturut-turut dan tidak datang gitu. Barulah dilakukan upaya paksa kan. Nah, dua-duanya tidak terpenuhi. Klien kami ini kooperatif. Bayangkan, Mas Roy itu 30 kali wajib lapor. Ya, 30 kali wajib lapor dan kemudian tidak ada alasan untuk mengatakan dia mangkir. Lalu penangkapan untuk pemeriksaan tersangka juga tidak terpenuhi. Karena kasusnya sudah P21 dan kemudian ini dalam ternyata alasannya untuk dilimpahkan untuk pelimpahan tahap kedua tersangka dan barang bukti serta berkas. Jadi ini tidak memenuhi apa yang dikatakan oleh KUHAP. Demikian juga proses penahanan. Penahanan itu semua alasan penahanan yang diatur pasal 100 ayat 5 ada 8 poin itu tidak terpenuhi semua. Misalnya begini, bahwa Mas Roy berupaya melarikan diri. Mana orang wajib lapor dipenuhi terus setiap dan tidak masuk akal kan? Mas Roy misalnya mau menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa? Orang sudah selesai proses penyidikannya dan sudah dilimpahkan, bahkan sekarang dilimpahkan pengadilan. Kemudian Mas Roy misalnya mengulangi perbuatan. Perbuatan apa yang diulangi? Karena kita harus bedakan kan mala in se dan mala in prohibitas. Sering saya katakan juga, mala in se itu kan dari sananya kejahatan. Misalnya perampokan, pembunuhan, kemudian penjamretan, korupsi dan lain sebagainya, di mana di semua negara
dimanapun itu dianggap sebuah kejahatan. Kemarin dikatakan ujaran kebencian. Ya, tapi malah in prohibita itu adalah dia menjadi tindak pidana karena undang-undang. Ya, misalnya ujaran kebencian, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Nah, itu sendiri masih debatable. Apakah yang dilakukan Roy Suryo itu adalah sebuah tindak pidana atau tidak? Kan kalau misalnya kita mau menangkap atau menahan seorang perampok, seorang pembunuh, itu wajar. Karena kita khawatir dia mengulangi perbuatannya, kan begitu. Tapi dalam hal kasus Roy Suryo di mana kita menganggap bahwa ini adalah kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, maka terlalu berlebihan kalau dilakukan proses penangkapan dan penahanan. Karena kan kita bicara tentang yang namanya hukum pidana itu kan ultimum remedium. Jadi upaya terakhir. Kalau memang bandel tidak mau mendengarkan, mangkir dan lain sebagainya, ini tidak. Semua hal dipatuhi oleh Roy Suryo. Kita lihat misalnya ya, kalau kita buka alasan untuk menahan itu di pasal 100 ayat 5, itu ada 8 biar pemirsa bisa memahami. Dan tidak ada satupun yang bisa dijadikan alasan untuk menahan Roy Suryo. Saya mengatakan Roy Suryo karena saya memang mewakili kepentingan Roy Suryo ya. Jadi saya dalam konteks ini tidak mewakili kepentingan Dr. Tifa ya. Jadi misalnya pasal 5 ya, penahanan itu bisa dilakukan dengan A, mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Tidak pernah dilakukan. B, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Tidak pernah dilakukan. C, menghambat proses pemeriksaan. Tidak pernah dilakukan. D, berupaya melarikan diri. Bukan subjektif lagi loh. Kalau dulu dikhawatirkan melarikan diri, sekarang berupaya. Tidak pernah. Berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Tidak pernah. Melakukan ulang tindak pidana. Masih debatable kan tadi tindak pidananya. Terancam keselamatannya atas persetujuan. Dia minta ditahan karena dia terancam. Enggak juga. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Tidak juga. Jadi dari 8 alasan ini tidak ada satupun yang bisa memenuhi alasan untuk menangkap dan menahan. Intinya Bang Refli menyatakan bahwa Roy Suryo ini tidak layak ditahan. Tapi saya mau ke Pak Ardianto dulu Pak. Tadi sudah disebutkan poin-poinnya apa saja. Apakah memang pandangan Bapak ada cacat dalam proses yang dilakukan oleh penyidik terhadap Roy Suryo? Saya akan menjawab ya. Saya akan menerangkan apa itu pra-peradilan. Kan itu katanya itu kan pra-peradilan ya. Bagi polisi ya sebagai penyidik itu sejak KUHAP itu dilakukan tahun 81 atau 83 mulainya itu sampai sekarang ini polisi kalau digugat di pra-peradilan itu udah ratusan mungkin ribuan kali. Bagi polisi tindakan pra-peradilan itu hal yang wajar karena itu memang diatur di dalam KUHAP. Pra-peradilan adalah suatu sarana untuk mengoreksi apakah tindakan penyidik ataupun penuntut, kalau ini penyidik ya karena dilakukannya kepada penyidik, apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai dengan prosedur apa tidak? Kalau tidak sesuai ya nanti di pra-peradilan pasti kalah dan kemudian nanti tindakan itu dianggap tidak sah. Kalau menggeledah berarti hasil penggeledahannya itu harus dikembalikan misalnya, kemudian penangkapan kalau tidak sah harus dibatalkan penangkapannya, penahanan kalau diperadilkan kemudian kalah kemudian harus dibebaskan. Itu namanya pra-peradilan. Jadi pra-peradilan adalah satu sarana untuk kontrol masing-masing aparat itu supaya tidak berlebihan. Oke, Pak Arianto, tapi dalam kasusnya Roy Suryo ini ya, apakah memang ada pelanggaran prosedur? Nah, gini, saya belum sampai situ ya. Yang namanya itu pelanggaran apa tidak ya? Tindakan polisi itu dalam penyidikan, sewaktu menangkap dan menggeledah itu namanya diskresi. Aturan yang ada dalam KUHAP itu sangat terbatas. Undang-undang pun dimanapun ya akan mengatur sangat pada pokok-pokoknya saja. Seperti tadi penangkapan syaratnya begini-begini, tapi tidak detail sampai ke dalam-dalam. Masuk pintu harus bagaimana, yang boleh bagaimana, itu tidak boleh bagaimana, itu tidak ada di dalam itu. Makanya itu apakah ini melanggar apa tidak itu nanti tergantung dari penafsiran masing-masing. Penafsiran penyidik mungkin waktu itu sudah mengatakan bahwa itu benar, saya tidak melanggar. Tetapi bagi pihak yang ditangkap atau pihak yang menjadi objek, dia merasa dilanggar. Disitulah maka itu harus diuji mana yang benar, mana yang salah, ada di pra-peradilan. Itu kira-kira gitu. Jadi bagi saya ya, itu apakah ini memenuhi syarat apa tidak, apa tadi kalau ditanyakan apakah ini sudah benar apa tidak. Kalau saya jawabannya ya menurut penyidik itu sudah benar. Karena itu menurut pikiran dia
tindakan yang terbaik untuk melakukan itu. Oke. Nah, kemudian kalau itu masih didebat, ya itu sudah benar. Jalannya di pra-peradilan, nanti hakim akan meriksa di situ. Oh, ternyata ini polisi kalah, salah. Bagi polisi kalah di pra-peradilan bukan aib itu. Karena yang namanya pra-peradilan itu hanya penafsiran kepada apakah benar apa tidaknya tindakan itu. Di mana tindakan itu tidak akan mungkin diatur di dalam undang-undang karena sangat detail gitu. Bukan aib. Artinya apakah kemudian tersangka yang kemudian dipersalahkan dalam salah prosedur ini merasanya lebih hak saya jadi terkoyak dong? Bukan. Tersangka itu kan punya hak. Membela diri, untuk menyampaikan pendapat, untuk menyangkal, untuk memprotes tuh punya hak dia. Hak dia kalau di dalam penyidikan ya dilakukan dalam pra-peradilan. Oke. Kita polisi kalau seandainya dinyatakan salah, bukan aib menurut saya, itu bukan suatu itu keburukan atau bukan. Karena ini hanya penafsiran daripada sah tidaknya tindakan itu. Sementara tindakan itu adalah tindakan diskresi yang sangat detail, yang tidak ada aturan tertulisnya di dalam hukum itu. Artinya sah-sah saja Pak Arianto pihak tersangka melakukan pra-peradilan. Ya. Tapi dari pandangan Pak Arianto sendiri, untuk kasus Roy Suryo, apakah layak untuk dilakukan penahanan? Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau kemarin itu ya, itu gini, masalahnya bukan pada penahanan atau penangkapan. Kemarin itu ya polisi ya melakukan penangkapan. Kalau tadi kan syaratnya penangkapan itu harus ada panggilan dulu dan sebagainya gitu kan. Tetapi kemarin polisi itu menangkap itu dalam rangka meyakinkan bahwa tersangka ini hari Senin harus sudah bisa dihadapkan kepada penuntut umum, ke jaksa. Yang namanya penyidikan itu, Bu, mulai dari nangkap, manggil, meriksa, membawa tersangka itu ke jaksa, itu termasuk di dalam satu proses penyidikan. Jadi kemarin polisi itu, karena dia nggak mau ambil risiko, nanti kalau Senin itu seandainya itu kemudian tidak ada, nanti kerja selama 1 tahun itu udah capek-capek, kemudian ternyata gagal di situ. Karena kemarin itu kan pada tahap terakhir tuh, ibarat kita tuh mau ujian skripsi ya. Polisi para penyidik itu suruh bikin skripsi selama 1 tahun ini, sudah selesai. Kan dia kan nggak berani ambil risiko. Risikonya mau diserahkan kemudian ternyata nggak ada. Ya dia menggunakan haknya menurut dia. Kita boleh saja menangkap orang bisa. Oke. Yang namanya menangkap adalah menaruh orang itu pada kekuasaan sesuatu ya untuk tujuan penyidikan kalau untuk polisi. Jadi menurut saya pikir kemarin itu polisi dalam rangka menangkap kemudian meyakinkan ke jaksa. Jadi saya nggak ngerti apakah itu kemudian ditahan apa tidak, saya tidak tahu. Oke, Bang Refli, Roy Suryo kemudian mengajukan pra-peradilan. Dokter Tifat, Ntar dulu dong, saya jawab ini. Iya, ini kita mau tanyakan langsung ke Bang Refli. Oke. Bagaimana dengan hak-haknya, pemulihannya seperti apa? Jadi begini, ya, saya kan sekarang dalam tahap persidangan, makanya saya mau mendengarkan pihak yang berbeda pandangan dengan saya. Betul-betul saya detail ya. Pertama soal diskresi. Kedua memastikan, ketiga penyidikannya. Ingat ya, diskresi, memastikan dan penyidikan. Jadi diskresi itu ya dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan itu tidak boleh melanggar aturan tertulis. Jadi diskresi itu. Jadi discretional power itu tidak boleh melanggar aturan tertulis. Jadi kalau sudah ada syarat-syarat penahanan itu 8, maka tidak boleh. Saya udah baca pasal 105 itu penjelasannya cukup jelas. Artinya 8 kriteria itulah yang bisa dilakukan untuk proses penangkapan. Dalam keadaan normal. Ini kan dalam keadaan normal, ini bukan keadaan tidak. Kalau dalam keadaan tertangkap tangan itu beda lagi. Nah, itu 8. Karena itu tidak boleh dilanggar menurut saya. Lalu untuk memastikan ya, dalam menegakkan hukum pidana kita juga harus pakai akal sehat. Pakai yang namanya perspektif humanisme. Selama ini, apakah misalnya Mas Roy itu punya potensi untuk melarikan diri? Punya potensi untuk mangkir? Kan enggak. Jangankan dipanggil oleh kejaksaan untuk penyerahan tahap kedua. Dipanggil TV One aja datang dia. Ya kan? Tapi kan sudah di penangguhan gitu Bang. Oke, sebentar dulu. Tidak ditahan begitu. Ya, sebentar. Nah kemudian dalam rangka penyidikan, enggak bisa, salah. Karena penyidikannya sudah selesai. Jadi sudah P21 tanggal 30 April. Jadi tidak ada lagi proses untuk penyidikan karena itu dikatakan bahwa penangkapan itu untuk persiapan pelimpahan tahap kedua dan itu tidak justified di dalam KUHP. Karena dalam KUHP dinyatakan 2 hal, yaitu dalam rangka pemeriksaan tersangka, penyidikan, kemudian dalam rangka karena dia mangkir 2 kali. Jadi kan kita dalam menegakkan hukum pidana gini.
Hukum pidana itu tidak boleh pakai analogi, tidak boleh pakai discretional power yang terlalu luas, karena ini adalah hukum yang keras. Karena hukum yang potensial melanggar HAM atau membatasi HAM seseorang, sehingga dia harus rigid dan ketat. Dan itulah maksudnya KUHP yang baru ini. Kalau KUHP yang lama peninggalan katakanlah dianggap kurang pro hak asasi manusia, humanisme dan lain sebagainya, KUHP dan KUHP yang baru diharapkan lebih punya perspektif humanisme dan hak dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, makanya memang untuk itu kita uji. Memang ya, mau dikabulkan tidak dikabulkan, ini tidak langsung berpengaruh pada pokok perkara. Langsung ya saya bilang. Secara psikologis nanti kan kita akan lebih baik kalau dikabulkan. Tetapi untuk pembelajaran ke publik bahwa Anda walaupun berkuasa itu tidak boleh sewenang-wenang. Walaupun Anda punya kewenangan, tidak boleh sewenang-wenang. Gitulah. Artinya tidak ada dasar objektif penetapan tersangka. Tapi nanti Bang Refli, dijawab ya Pak Arianto, juga kita akan lanjutkan dialognya. Kita jeda terlebih dahulu Pak Besa.